persalinan atau melahirkan adalah pada masa postpartum. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanya kematian ibu akibat perdarahan. Kematian ibu pasca persalinan biasanya terjadi dalam 6 jam postpartum. Hal ini disebabkan oleh infeksi, perdarahan, dan eklamsi postpartum. Selama kala 4, pemantauan dilakukan 15 menit pertama setelah plasenta lahir dan 30 menit kedua setelah persalinan. Selama 1 jam pertama setelah persalinan, tanda-tanda vital ibu, uterus, lohea, perineum, dan kandung kemih dipantau dan dievaluasi secara teratur sampai semua stabil dalam kisaran normal. Selanjutnya, konsistensi uterus. Setelah kelahiran, plasenta uterus biasanya akan berada pada garis tengah dari abdomen, kira-kira 3,4 naik ke atas antara simfisis pubis dan umbilikus. Selanjutnya, perdarahan. Perdarahan yang normal setelah kelahiran mungkin hanya akan sebanyak 1 pembalut perempuan per jam selama 6 jam pertama, atau seperti darah haid yang banyak. Jika perdarahan lebih banyak dari ini, ibu hendaknya diperiksa lebih sering dan penyebab perdarahan berat harus diselidiki. Apakah ada laserasi pada vagina atau serviks? Apakah uterus berkontraksi dengan baik? Apakah kandung kencing ibu kosong? Selanjutnya, lohea atau darah nifas. Lohea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas yang dikeluarkan per vagina. Sifat lohea mempunyai reaksi basa, alkalis, yang dapat membuat organisme perkembangan lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lohea ini biasanya berbau anyir atau amis. Selanjutnya, perineum. Perineum dievaluasi untuk melihat adanya edema, memar, dan pembentukan hematoma, serta untuk memeriksa apakah ada perdarahan pada jahitan perineum. Selanjutnya, kandung kemih. Jika kandung kencing penuh dengan air seni, uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik. Perkirakan darah yang hilang. Sangat sulit untuk memperkirakan kehilangan darah secara tepat karena darah bercampur cairan ketuban atau urin dan mungkin terserap handuk, kain, atau sarung. Tak mungkin menilai kehilangan darah secara akurat melalui perhitungan jumlah sarung karena ukuran sarung bermacam-macam dan mungkin telah diganti jika terkena sedikit darah atau basah oleh darah. Satu cara untuk menilai kehilangan darah adalah dengan melihat volume darah yang terkumpul dan memperkirakan berapa banyak botol 500 ml dapat menampung semua darah tersebut. Jika darah bisa mengisi 2 botol, ibu telah kehilangan 1 liter darah. Jika darah bisa mengisi setengah botol, ibu kehilangan 250 ml darah. Cara tak langsung untuk mengukur jumlah kehilangan darah adalah melalui penampakan gejala dan tekanan darah. Apabila perdarahan menyebabkan ibu lemas, pusing, dan kesadaran menurun, serta tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya, maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500 ml. Mengalami shock hipovolemik, maka ibu telah kehilangan darah 50% dari total jumlah darah ibu 2000 sampai 2500 ml. Setelah melakukan pemantauan ibu, selanjutnya kita melakukan atau memeriksa PTP ibu dan memeriksa atau menilai bayi baru lahir. Sebelum melakukan tindakan PTP, kita harus melepas handskun. Melepas handskun terlebih dahulu kita kontaminasi di larutan klorin, kemudian lepas secara terbalik. Selanjutnya kita melepas alat atau perlengkapan APD dimulai dari atas.
pernafasannya ibu juga normal ya ibu. Ya, permisi ibu, saya akan melakukan penilaian bayi ibu. Bolehkah saya berbicara ibu sebentar? Ya bu. Ya, bu. Adik. Selanjutnya penilaian bayi baru lahir normal. Segera setelah bayi lahir, letakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang disiapkan pada perut bawah ibu. Segera lakukan penilaian awal dengan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah bayi cukup bulan? Yang kedua, apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? Yang ketiga, apakah bayi menangis? Dan yang keempat, apakah tonus otot bayi?